mengikuti sekolah minggu setiap hari minggu di YouTube ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan seperti biasa. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh semangat ya. Adik-adik bangkit berdiri, yuk kita puji Tuhan, kita sapa teman kita melalui YouTube ya. Oke, yuk kita nyanyikan lagu Hello Hello Hola Hola. Tepuk tangannya mana ya? Semangat ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, serasa ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini ya. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau lebih lagi semangat untuk memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu kita satukan hati, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tiba kami di hari minggu ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan, dan juga kami boleh belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan sekolah minggu kami ini dari awal, kami boleh berkonsentrasi mengikuti sekolah minggu sampai selesai. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji Tuhan lagi. Amin. Oke adik-adik, kita akan puji Tuhan lebih lagi dengan semangat. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang kuat, yang hebat, dan yang terbesar. Kita nyanyikan lagu ini ya dengan penuh semangat. Kita buat gerakannya ya. Yuk, tepuk tangan di mana? Kita nyanyikan ya. Kuat yang terkuat. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Sekarang ini kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar. Tiada tandingan. Sekali menyanyikan lagu ini yuk. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar. Tiada Yesus yang terkuat. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar. Tiada tandingannya Dia. Nah, berkat Tuhan itu dari dulu sampai sekarang itu selalu ada. Dia lebih dalam dari laut,
tinggi dari gunung. Kita mau menyanyikan lagu Chu En Tien, berkat Tuhan. Ya. Memenuhi kita sehingga kita mengerti firman Tuhan yang kita dengar. Kita nyanyikan lagu Yesus Yesus. Silakan duduk kembali ya, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman. semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tema firman Tuhan kita, cerita firman Tuhan kita pagi hari ini adalah jangan mengabaikan peringatan. Jangan mengabaikan peringatan. Mengabaikan itu apa sih? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Mengabaikan itu artinya tidak peduli, acuh tak acuh, masa bodoh, cuek, gitu ya. Tahu ada peringatan, tapi nggak peduli, masa bodoh, tetap aja dilanggar peringatan itu, tetap saja diabaikan peringatan itu. Tahu ada bahaya dan sudah diperingati, tetapi tetap saja diabaikan. Ya. Nah, jadi Boksu ada cerita, ya. Ada seorang anak namanya Joni. Suatu hari dia dengan papanya pergi ke sebuah peternakan kuda, ya, di sebuah daerah. Nah, peternakan kuda itu ya bukan hanya memelihara kuda-kuda yang sudah jinak, tetapi juga mereka memelihara kuda-kuda yang liar yang baru ditangkap, gitu ya. Lalu dibawa ke peternakan itu untuk dijinakkan. Nah, kuda-kuda yang liar itu ditaruh di sebuah kandang, ya, di sebuah kandang yang luas. Nah, kandang-kandang ini dipagari. Lalu kemudian pagarnya itu dikasih aliran listrik. Supaya apa? Supaya kuda-kuda ini tidak bisa lari keluar. Karena ketika mereka mau lari keluar, mereka mendekati pagar itu, mereka kena listrik, lalu mereka tidak berani keluar. Nah, Joni pergi ke peternakan itu. Lalu sampai ke peternakan itu, Joni sangat senang sekali melihat begitu banyak kuda-kuda. Ya. Lalu papanya mengatakan kepada Joni, ya, Joni, kamu boleh lihat kuda-kuda itu semuanya. Kamu boleh lihat kuda-kuda itu di kandangnya, di tempat pemeliharaan kuda-kuda itu. Tapi ingat, jangan dekat-dekat pagarnya, jangan sentuh pagarnya, karena pagarnya itu dialiri dengan listrik. Kalau kamu pegang, kamu bisa kena listrik, kena setrum. Hati-hati. Ya. Nah, Joni kemudian pergi, ya, dia melihat kuda-kuda itu semuanya, wah dia sangat senang, ya. Tapi dia ingin melihat lebih dekat lagi. Dia ingin melihat lebih dekat lagi. Lalu dia mendekati pagar itu, ya, dan semakin dekat. Dia ingat papanya bilang jangan sentuh, jangan dekat-dekat karena ada aliran listrik. Tapi Joni lihat-lihat, enggak kok, sepertinya enggak ada kok aliran listriknya. Enggak apa-apa deh kalau dekat-dekat, ya, dekat-dekat sedikit enggak apa-apa. Lalu Joni berjalan semakin dekat. Lalu kemudian dia memegang pagar itu. Dan adik-adik, apa yang terjadi ketika dia pegang pagar itu? Dia langsung kena setrum, ya, langsung terlempar kena setrum. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia mengabaikan peringatan papanya. Padahal papanya memperingati dia karena papanya sayang kepadanya dan papanya tidak mau dia kena bahaya celaka. Nah, tapi karena dia mengabaikan peringatan papanya, akhirnya dia celaka. Nah, adik-adik, itu mengabaikan, ya, itu mengabaikan peringatan. Jadi tidak peduli dengan peringatan masa bodoh. Nah, adik-adik, di Alkitab kita lihat, ya, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka juga mengabaikan peringatan Tuhan.
Tuhan sudah katakan kepada Adam, ya, semua buah dalam pohon ini boleh kamu makan, kecuali buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Engkau tidak boleh makan itu, karena ketika engkau memakannya, maka engkau mati, engkau akan mati. Itu peringatan daripada Tuhan. Semua boleh dimakan, kecuali satu pohon, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makannya, kamu mati. Tapi ya, Adam dan Hawa mengabaikan peringatan Tuhan. Mereka mau dirayu-rayu oleh si ular, si iblis itu. Akhirnya mereka mengambil buah pohon pengetahuan itu, lalu mereka memakannya. Dan apa yang terjadi? Maka kemudian apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Mereka mati, ya. Mati secara jasmani, mati secara rohani. Mati secara rohani artinya apa? Mereka tidak bisa lagi dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, kalau sebelumnya mereka dekat-dekat dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, ya, mereka seperti seorang teman, seperti sahabat. Tapi sekarang, ya, mereka menjadi takut mendengar suara Tuhan. Jalan aja mereka jadi takut, lalu mereka sembunyi karena apa? Karena mereka tahu mereka sudah bersalah, mereka sudah mengabaikan peringatan Tuhan, mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Lalu kemudian mati jasmani, pada akhirnya semua manusia mati. Nah, adik-adik, ingat juga kisah Nuh, ya. Nuh yang membuat bahtera disuruh oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan melihat orang-orang pada zaman Nuh itu sudah jahat. Tapi sebenarnya Tuhan tidak mau menghukum mereka. Tuhan masih mau menyelamatkan mereka. Karena itu Tuhan memberikan peringatan. Peringatan supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak binasa. Lalu Nuh disuruhlah buat perahu yang besar. Dan membuat perahu yang besar itu sampai 100 tahun. 100 tahun itu Nuh ngomong kepada orang-orang, kalian bertobatlah, supaya kalian tidak binasa. Tuhan mau mendatangkan air bah, aku buat perahu yang besar. Nanti masuklah ke dalam perahu itu bersama-sama dengan aku. Jadi nanti kalau Tuhan datangkan air hujan, ya, datangkan air bah, kita semua selamat. Tapi orang-orang pada zaman Nuh itu, apakah mereka mau mendengarkan perkataan Nuh atau perkataan Tuhan? Enggak. Mereka mengabaikannya, malah mereka mentertawakan Nuh. Ya. Mana mungkin Tuhan mau menghukum? Mana mungkin Tuhan mau mendatangkan hujan yang lebat, air bah? Mana mungkin? Kamu aja buat perahu itu di atas gunung. Ya. Bagaimana mungkin? Mereka mentertawakan Nuh. Mereka mengabaikan peringatan Nuh, peringatan Tuhan. Mereka terus berbuat dosa, sampai pada akhirnya datanglah hari yang diberikan oleh Tuhan itu. Betul-betul Tuhan mendatangkan hujan dan air bah, dan semua orang pada waktu itu tenggelam, mati di dalam air bah itu. Mereka teriak-teriak, Nuh, tolong. Kesempatan sudah berlalu, ya, tidak bisa lagi. Jadi adik-adik, jangan mengabaikan peringatan. Peringatan diberikan kepada kita bukan untuk mengekang kita, ya, bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membuat kita tidak bisa bebas. Peringatan diberikan kepada kita supaya kita selamat. Peringatan diberikan kepada kita supaya kita menjadi lebih baik. Peringatan diberikan kepada kita supaya kita menjadi berbahagia. Peringatan diberikan kepada kita supaya kita hidup. Peringatan bisa datang dari orang tua kita, dari guru kita, dari pemerintah, dari Tuhan. Adik-adik pasti sudah sering mendengarkan peringatan daripada guru-guru, ya. Kalau sekarang belajar online, ya. Nah, Bosu selalu dampingi anak Bosu belajar, selalu mendengarkan gurunya mengatakan,
harus kerjakan PR dengan baik, kerjakan, kumpulkan tugas, belajar di rumah. Kalau enggak, nanti nilai kalian 0, kalian akan tinggal kelas. Itu peringatan daripada guru kalian. Ya, setiap saat itu diberitahukan. Ya, kalian diperingati oleh guru untuk belajar dengan rajin, mengerjakan PR dengan baik, mengirim tugas-tugasnya kepada guru, supaya nilai kalian baik dan kalian bisa naik kelas. Tetapi tetap saja masih ada anak-anak yang mengabaikan peringatan gurunya, sehingga pada akhirnya nilainya menjadi rendah, atau kemudian dia tidak naik kelas, ataupun kemudian naik kelas tapi harus pindah sekolah. Ya, tidak boleh lagi sekolah di metodis. Ya. Kenapa? Karena mengabaikan peringatan. Gurunya sudah memberikan peringatan. Tujuan gurunya memberikan peringatan supaya anak-anak ini, ya, supaya kalian itu menjadi baik, berhasil, ya, naik kelas. Nah, anak-anak yang mengabaikan, ya, akhirnya tidak naik kelas, nilainya rendah. Tapi anak-anak yang mengikuti, ya, mendengarkan peringatan gurunya, pasti berhasil. Nah, orang tua kita juga mungkin sering memberikan peringatan kepada kita, ya, memberikan peringatan, jangan makan es krim banyak-banyak, nanti kamu sakit perut. Jangan makan permen banyak-banyak, nanti kamu sakit perut, ya. Nah, itu peringatan-peringatan yang diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita mengabaikannya, yang rugi kita sendiri, ya. Yang rugi kita sendiri. Yang kalau kita mendengarkan peringatan orang tua, kita bisa sehat, kita bisa baik, kita bisa berhasil, kita tidak kena marah, tidak kena hukuman, ya. Nah, apalagi sekarang, ya, masa-masa pandemi COVID ini, corona ini, pemerintah sudah memberikan peringatan, ya, hati-hati, ya, virus COVID ini sangat cepat menular dan berbahaya, sudah banyak yang meninggal. Karena itu harus mengikuti protokol kesehatan, ya, menjalankan 5M. Ayo, apa saja? Tahu adik-adik 5M apa saja? Yang pertama, ya, mencuci tangan, ya, cuci tangan, sering-sering cuci tangan, ya, cuci tangan dengan bersih. Lalu kemudian yang kedua apa? Memakai masker. Kalau kita keluar, ya, kalau kita keluar, kita harus memakai masker, ya. Kalau kita batuk, pilek, kita harus pakai masker. Jangan katakan, wah, nggak enak kok Su pakai masker. Ya, walaupun tidak enak, tetapi itu lebih baik, ya, kita harus memakai masker supaya kita tidak tertular virus dan kita tidak menularkan virus kepada orang lain. Lalu kemudian yang ketiga apa? Apa? Menjaga jarak. Ya, benar, ya. Nggak boleh dekat-dekat, ya. Harus menjaga jarak. Ya, kalau kita nggak boleh kumpul-kumpul seperti dulu, ya. Kalau dulu kita sering kumpul-kumpul, sekarang tidak boleh kumpul-kumpul, harus jaga jarak minimal 1 meter, ya. Kalau ketemu orang minimal 1 meter, ya. Nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh peluk-peluk, nggak boleh gandeng-gandeng, gitu, ya. Lalu yang keempat apa? Menjauhi kerumunan, ya. Menjauhi kerumunan, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh rame-rame, gitu, ya. Nah, sama seperti kalau dulu kan kita bisa ke gereja, kita bisa berkumpul bersama-sama, sekolah minggu bersama-sama, tapi sekarang kita tidak boleh, ya, menjauhi kerumunan. Karena itu kita kebaktian sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Lalu yang kelima apa? Membatasi mobilitas. Membatasi pergerakan. Kalau nggak penting keluar, nggak usah keluar-keluar, ya, nggak usah keluar-keluar. Kalau nggak perlu keluar, di rumah aja, belajar di rumah, bermain di rumah, ya, kemudian kebaktian di rumah, semua lakukan di rumah. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah, ya. Membatasi mobilitas. Jadi itu peringatan dari pemerintah, harus dilakukan 5M. Jadi
kita bisa terkena virus corona dan juga kita bisa menularkan kepada orang lain virus itu, ya. Jadi sekarang ini kita jangan mengabaikan peringatan pemerintah. Kita harus mendengarkannya, mematuhinya, maka kita bisa selamat, maka kita bisa hidup, kita bisa dalam keadaan yang baik. Ya. Nah, juga pemerintah tadi sudah memberikan peringatan. Tuhan juga banyak memberikan peringatan kepada kita, ya. Jangan menyembah Allah yang lain, jangan membuat bagimu patung, jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain, jangan berdusta, hormati orang tuamu. Nah, itu semua peringatan-peringatan Tuhan, dan kalau kamu lakukan, maka kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tidak lakukan, kalau kamu mengabaikan itu, maka kamu akan binasa, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Jadi adik-adik, jangan mengabaikan peringatan dari siapapun, baik dari orang tua, dari guru, dari pemerintah, dari Tuhan, lebih-lebih dari Tuhan. Nah, kita lihat Alkitab kita, ya. Dari Amsal pasal 3 ayat 11. Amsal pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan engkau bosan akan peringatannya. Jadi kita tidak boleh bosan mendengarkan dan melakukan peringatan Tuhan. Kita harus terus mendengarkan dan melakukannya. Jangan mengabaikannya. Lalu kemudian satu lagi, Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Mazmur 119 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi di sini dikatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Jadi orang-orang yang melakukan peringatan Tuhan, yang tidak mengabaikan peringatan Tuhan, akan berbahagia. Karena apa? Karena dia akan selamat, karena dia akan hidup. Tapi orang yang mengabaikan peringatan, pasti dia akan celaka. Dia akan tidak selamat. Dia akan mendapatkan bahaya. Di adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini, ya, kita ingat sekali lagi, jangan mengabaikan peringatan-peringatan. Buka telingamu, dengarkan baik-baik, dan lakukanlah peringatan dari siapapun, dari orang tuamu, dari gurumu, dari pemerintah, lebih-lebih dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami lagi agar kami tidak mengabaikan peringatan, baik itu peringatan guru kami, peringatan orang tua kami, peringatan pemerintah, lebih-lebih peringatan Tuhan. Tuhan ajari kami menjadi anak-anak yang mau menaati perintah Tuhan, menjadi anak-anak yang mau perhatian dan sungguh-sungguh mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan dan melakukan peringatan-peringatan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami menjadi selamat dan berbahagia. Tolonglah kami semuanya Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau belajar untuk tidak mengabaikan peringatan. Walaupun kita kecil, kita mau belajar taat. Nah, karena ada Tuhan Yesus yang melatih kita, kita pasti bisa menjadi kuat. Yuk kita nyanyikan Biar Aku Kecil.
bisa karena Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita. Amin. Amin. Kita tutup sekolah minggu kita hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bahasa Mandarin. Kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. 我们在天上的父，愿主都出你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。天父，我感谢你，天父，我感谢你，天父，我感谢你，我们在天上的父。Diri kita dan keluarga kita. Tetap ikuti protokol kesehatan. Oke. Sampai jumpa lagi pada sekolah minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.